Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami yaitu penerapan kriptografi inskripsi teks dan gambar pada website layanan konsumen sewa iPhone, yang dimana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, perkenalkan, nama saya Septi Wulandari dengan NIM 2020. Kemudian perkenalkan nama saya Devi Nugraheni dengan NIM akhir 2041. Kemudian saya Muhammad Hanif Ardiansyah dengan NIM akhir 2042. Baik, kami akan menjelaskan proyek kami. Di sini kami menggunakan eh, dua metode, yaitu di sini ada metode kriptografi dan encoding menggunakan RO13 dan base64, yang dimana ROT13 ini adalah metode kriptografi sederhana yang menggeser huruf dalam alfabet digunakan untuk menyembunyikan teks dengan cara yang sangat mudah. Nah, jadi teknik ini merupakan jenis dari sandi substitusi Caesar yang dimana setiap huruf dalam teks digeser sebanyak 13 porsi dalam alfabetnya. Untuk base 64 ini adalah metode encoding yang mengonversi data biner menjadi teks yang aman untuk transmisi tanpa menyembunyikan atau menginskripsi informasinya. Nah, di sini ada juga 3 fitur yang dimana ada password, kritik, dan yang ketiga ini review. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, fitur password, yang dimana kode PHP ini mengimplementasikan fungsi untuk enskripsi, deskripsi, dan hashing kata sandi menggunakan operasi XOR, yang dimana nah, fungsi XOR enskripsi ini mengenskripsi data dengan melakukan operasi XOR antara melakukan setiap karakter data dan kunci yang diberikan. Dan karena sifatnya simetris, XOR ini menggunakan metode yang sama deskripsinya. Nah, untuk fungsi hash password, mengamankan kata sandi dengan menambahkan salt atau kostum salt value. Setelah itu, menskripsikannya dengan XOR dan kemudian mengonversi hasilnya menjadi base 64 untuk menyimpan yang aman. Setelah itu ada fungsi verify password, yang dimana eh, kata sandi dengan menkode base 64 ini mendeskripsi hasilnya dengan XOR dan salt yang sama, lalu membandingkannya dengan kata sandi asli untuk memastikan kecocokannya. Nah, selanjutnya ada file cek daftar. Nah, di sini file cek daftar ini mengatur pendaftaran akun baru dengan mengambil data username dan password dari form yang dipost. Nah, setelah itu memulai sesi dan mengimpor file konfigurasi database atau config PHP-nya, serta fungsi enskripsi, encryption function PHP, yang dimana password yang dimasukkan di enskripsi menggunakan fungsi hash password dari file encrypto function password ini yang telah dihash kemudian disimpan bersama username ke dalam tabel akun di database-nya. Jadi jika proses ini menyimpan berhasil, pengguna akan menerima pesan konfirmasi dan diarahkan ke halaman loginnya. Jika gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan. Seperti itu. Selanjutnya ada view regis. Nah, di mana view regis ini formulir pendaftaran di tengah halaman
meminta pengguna memasukkan username dan password, kemudian mengirim data tersebut ke cek daftar PHP. Nah, untuk diproses lebih lanjut, ada juga tatuan di bagian formulirnya itu yang mengarahkan pengguna ke halaman login jika mereka sudah memiliki akun. Styling tambahan diserta melalui file CS eksternal style CSS dan gaya internalnya ini untuk mengatur tampilan halaman dan formulirnya. Selanjutnya ada file cek login, yang dimana pengelola proses login ini dengan memverifikasi username dan password yang digunakan oleh penggunanya. Jadi setelah memulai sesi dan mengimpor konfigurasi database atau config PHP-nya, serta ada juga fungsi enskripsi function PHP data, login pengguna juga diambil dari from dan digunakan untuk mencari username yang cocok di tabel account dan database-nya. Nah, nanti jika username ditemukan password yang di-hash dari database dibandingkan dengan password yang diinput menggunakan fungsi verifikasi password. Nah, jika password cocok, sesi dimulai dengan menyimpan username pengguna admin. Nah, setelah itu diarahkan ke homepage admin. Sementara untuk pengguna penggunanya ini biasanya diarahkan ke homepage PHP. Nah, jika username-nya ini tidak ditemukan atau password tidak cocok, pesan kesalahan login ditampilkan dan pengguna dikembalikan ke halaman loginnya. Di sini ada juga view login. Nah, di mana view login ini formulir login di tengah halaman meminta pengguna memasukkan username dan password, kemudian mengirim data tersebut ke cek login PHP untuk diproses lebih lanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan jelaskan enkripsi kritik pada file enkripsi kritik. Nah, pada file enkripsi kritik ini digunakan untuk menerima komentar dari formulir melalui metode POST. Kemudian mengenkripsinya dan menyimpannya dalam database. Pertama-tama komentar dienkripsi menggunakan fungsi ROT13. Jadi ROT13 ini adalah sebuah metode untuk mengenkripsi teks dengan cara menggantikan setiap huruf dengan huruf yang berada 13 posisi setelah dalam alfabet. Kemudian hasil dari ROT13 ini dienkripsi lagi menggunakan fungsi XOR dengan kunci rahasia tertentu. Enkripsi XOR dilakukan dengan cara menggabungkan setiap karakter komentar dengan karakter kunci rahasia secara siklik. Kemudian komentar terenkripsi kemudian disimpan dalam database tabel kritik. Jika proses penyimpanan berhasil, pengguna akan diberitahui melalui notifikasi pop-up dan dialihkan ke halaman utama homepage.php. Selanjutnya pada file view kritik user. Nah, di sini pengguna menulis kritik dan saran di dalam teks area dan mengklik tombol kirim. Kemudian data akan dikirimkan ke halaman enkripsi _kritik.php untuk dienkripsi sebelum disimpan ke dalam database. Selanjutnya ke view kritik admin. Pada halaman ini akan menampilkan daftar kritik dan saran yang telah dikirimkan oleh pengguna. Kemudian data kritik dan saran diambil dari database
kemudian akan dideskripsikan menggunakan fungsi XOR dan fungsi ROT 13 agar dapat dibaca dengan jelas. Kemudian setiap kritik dan saran akan ditampilkan pada tabel nomor urut dan isi kritik dan saran yang sudah dideskripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk enkripsi dari fitur selanjutnya, yaitu ada fitur review. Di sini kita menggunakan fungsi enkripsi review itu sendiri, di mana fungsi ini itu digunakan untuk mengelola kiriman review dari pengguna. Pertama, jadi script itu bakal membaca data yang dikirim melalui formulir, termasuk komentar dan juga gambar jika ada atau jika si user menyebutkan gambar juga. Kemudian jika file gambar itu diunggah, maka script itu akan membaca isi file tersebut dan melakukan enkripsi XOR dengan kunci rahasia yang sudah ada ini ya. Sudah ada, kemudian selanjutnya komentar dari pengguna itu bakal dienkripsi menggunakan metode RO13. Kemudian kedua teks transkripsi itu dimasukkan ke dalam database menggunakan prepare statement untuk keamanan dari serangan SQL injection sendiri. Kemudian setelah database berhasil dimasukkan, pengguna akan diberikan pemberitahuan dan juga dikembalikan ke halaman homepage. Kemudian si fungsi enkripsi ini itu akan diterapkan pada view kritik user. Mohon maaf, view dari view dari review dari user, di mana eh, bentar, dari review. eh, jadi si pengguna itu ketika mengirimkan formulir data itu nanti dimasukkan dan diproses oleh script enkripsi review.php dan di mana komentar ini bakal dienkripsi menggunakan metode XOR dan juga RO13. Sementara foto itu nanti bakal dienkripsi menggunakan XOR. Setelah dienkripsi, kedua data tersebut nanti bakal dimasukkan ke dalam database. Oke, selanjutnya ketika berhasil itu bakal memberitahukan pesan berhasil tadi sesuai dengan yang ada di enkripsi review itu sendiri ya. Selanjutnya selain diterapkan di view review, ada di review admin juga, di mana si data review ini bakal diproses dan komentar dan gambar yang tadi dikirimkan oleh user itu bakal ditampilkan kembali atau istilahnya di decrypt lah. Kemudian si komentar itu representasikan menggunakan RO13, RO13 dan juga RO13. Oh ya, eh, deskripsi ini RO13, sedangkan gambar itu direpresentasikan sebagai gambar JPEG setelah melewati proses deskripsi menggunakan XOR. Halaman ini juga si fungsi review admin ini juga memberi akses kepada pengguna untuk melihat ulasan dan konsumen lainnya dengan tampilan yang mudah dipahami dan dibaca karena tadi udah didecrypt kan di menggunakan fungsi ini R13. Oke, mungkin kita lanjut aja ke demo aplikasinya. Di sini kita ada dua tampilan admin. Ada dua tampilan user ya. Ada admin dan juga user. Mungkin kita akan coba daftar di user dulu. Misalkan di sini saya akan daftar dengan nama Joko dengan password Joko123. Oh, maaf, di sini masih login. Harusnya daftar. Oke.
Oke, di sini coba kita daftar dulu dari Joko. Joko, Joko 123. Oke, kita daftarkan dulu. Berhasil itu bakal muncul pop-up seperti ini. Nah, kita lihat di database-nya. Kita lihat di database-nya apakah Joko sudah masuk. Nah, Joko udah masuk nih dengan sandi ini. Coba kita masuk dengan sandi yang ada di database. Misalkan kita masuk Joko. Joko dengan sandi yang tadi udah dikopas. Di sini tidak bisa karena si sandi tadi itu udah di enkripsi menggunakan RO13, makanya tidak bisa menggunakan sandi itu. Maka kita masuk lagi menggunakan sandi awal yang udah dibikin, Joko 123. Nah, bisa di sini ini masuk ke halaman homepage user. Setelah itu, karena ini merupakan website customer service, kita bisa mengirimkan kritik. Contoh, kita kirimkan kritik dan saran HP-nya mudah lowbat. Lowbat. Kita kirim. Nah, kalau berhasil di sini bakal muncul alert si kritik saran itu terkirim. Selain itu, kita juga bisa ngirim review. Di sini misalkan HP-nya HP-nya bagus, bagus dan kameranya mantap. Di sini kita juga bisa masukkan file gambar ya. Contoh saja kita masukkan salah satu gambar, terserah apa, kita satu gambar, tapi harus dengan tipe JPG. Kita kirim. Nah, kalau misalkan berhasil, di sini bakal muncul alert kalau si review itu berhasil dikirim. Kemudian kita cek lagi di localhost atau di database-nya buat melihat si ini masuk atau enggak. Baru mungkin ini ya. Kita nggak tahu nih yang terbaru ini apa karena di sini udah di enkripsi. Kemudian di review juga sudah dienkripsi. Untuk melihat ini, kita bisa masuk ke admin. Di sini kita masuk sebagai admin dan admin satu. Oke, nah ini untuk tampilan awal admin. Jadi si admin ini di sini juga bisa melihat data akun yang sudah terdaftar apa aja sih. Cuma si admin itu tidak bisa atau tidak punya akses buat tahu password dari setiap akun yang ada karena sudah dienkripsi tadi. Nah, di sini ada kayak nama penggunanya dan juga tadi yang terbaru ada Joko ya. Kemudian di kritik saran, si admin juga bisa melihat kritik saran. Kalau di database tadi kan udah dienkripsi ya, enkripsi tidak bisa melihat pesannya apa. Tapi kalau di homepage admin ini kita decrypt lagi supaya bisa melihat kritiknya apa. Tadi yang terbaru kan HP-nya mudah lowbat. Kemudian yang review kita juga bisa cek HP-nya HP-nya bagus dan kameranya mantap. Kurang lebih itu aja untuk bagian demo aplikasi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira.